أسري برسول الله أسري بحبيب الله. Kalau secara umum orang yang tidak sholat itu ada tiga kelompok. Pertama ada yang ingkar, kedua itu ada yang malas, yang ketiga karena uzur. Ini masing-masing punya hukum. Yang pertama, kalau orang yang tidak sholat karena ingkar, namanya takdzib, maka ini membahayakan terhadap keimanan. Dia dihukumi murtad, keluar dari Islam. Ya. Jadi yang mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib misalnya, sholat itu dikatakan tidak wajib. Atau dia mengatakan sholat itu cukup ingat, tidak wajib dilaksanakan secara fisik gitu ya, 5 kali, hanya cukup ingat saja, eling saja. Karena ada ini sebuah paham hanya eling saja. Orang seperti ini tuh hanya apa ya, enaknya saja. Jadi kalau sholat itu ingat cukup. Kalau cukup dengan ingat itu sudah cukup, ya enak kalau gitu. Tapi mereka ini tidak konsisten. Kalau sholat itu cukup ingat saja sudah cukup, tapi kalau yang lain-lain mau makan, nggak cukup hanya ingat. Ya ingat, ya harus makan. Tapi kalau sholat ya cukup ingat saja, itu katanya. Jadi maka ini harus berhati-hati. Seorang muslim itu mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Salat adalah merupakan tiang agama. Salat adalah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah, kata Nabi. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah sholat. Jadi sholat mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam Islam setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Karenanya maka saking pentingnya sholat ini, maka satu kewajiban sholat tidak bisa tergantikan dengan apa? Dengan ibadah haji sekalipun, meskipun hajinya itu haji mabrur. Kalau Rasulullah saja sholat, kenapa kok ada orang yang mengaku umatnya Rasulullah tapi mengatakan dia sholat tidak wajib? Mengaku umatnya Rasulullah tapi tidak menganggap sholat itu tidak wajib. Maka ini pengakuan yang dusta. Ya. Maka barang siapa yang mengatakan sholat tidak wajib, berarti dia mengingkari terhadap wajibnya sholat, dan ini termasuk mendustakan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Tidak ada yang mulia daripada Rasulullah SAW. Afdalul makhluqat, bukan hanya afdalul anbiya, tapi afdalul makhluqat. Sebaik-baik makhluk secara mutlak. Orang yang paling dicintai oleh Allah. Tetapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat. Ya, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sampai kakinya bengkak. Ya, sampai kakinya bengkak saking banyaknya beliau melakukan sholat, padahal beliau kekasih Allah, dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Kok ada orang mengaku umatnya Rasulullah tapi tidak mau sholat? Makanya ini
kalau tidak mau sholatnya itu karena males, ini urusannya lain. Tapi ini kalau sampai dia mengingkari wajibnya sholat, maka ini bisa mengeluarkan dari Islam. Jadi kalau yang mengingkari sholat itu atau meninggalkan sholat karena ingkar, maka para ulama sepakat maka dia telah keluar dari Islam, bukan muslim. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena malas. Menurut jumhur ulama, seorang muslim yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia tidak dihukumi kafir. Menurut jumhur ulama, tidak dihukumi kafir. Masuk menurut Imam Syafi'i, menurut jumhur bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak dihukumi kafir. Ada sebagian ulama yang menganggap bahwa orang yang meninggalkan sholat, pokoknya tidak sholat, berarti dia kafir. Ini kan perkara yang ini ya. Berarti ini memang masalah sholat di perkara yang sangat urgent, sangat penting dalam Islam. Bukannya sangat tinggi dalam Islam. Sehingga ada juga ulama, pokoknya orang itu kalau tidak sholat berarti dia bukan Islam. Karena mengambil zahir hadis yang mengatakan bahwa pembeda antara muslim dan muslim itu letak pada sholat. Berarti kalau tidak sholat ya bukan muslim. Itu kata. Tapi ini menurut jumhur, orang yang meninggalkan sholat karena malas maka tidak dihukumi kafir. Yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat itu ada yang karena uzur, ada yang karena uzur. Uzur itu bisa, kalau wanita jelas ya, kalau kaum wanita jelas, kaum wanita itu uzurnya itu yang khusus bagi wanita. Ada yang uzur ini bisa untuk laki-laki juga bisa perempuan ya. Kalau wanita uzurnya jelas, uzur wanita itu uzur bulanan, ada yaitu haid atau datang bulan, itu uzur bulanan, itu uzur. Atau bagi yang nifas ya, bagi yang melahirkan itu uzur syar'i, mereka tidak berdosa ya, mereka tidak berdosa. Bahkan haram bagi seorang wanita yang lagi haid melakukan sholat ya, ini namanya uzur syar'i, dia tidak berdosa. Ada yang uzur mustarak baina rijal wan nisa, uzur yang bisa dialami oleh laki-laki perempuan. Kalau tadi wanita, khusus wanita tidak wajib diqadha, secara umum tidak wajib diqadha, tapi ada beberapa sholat yang wajib diqadha sesuai dengan perincian-perinciannya ya. Itu bisa dipelajari dalam bab haid ya, dalam pembahasan khusus tentang masalah haid yang wajib diketahui khususnya bagi kaum wanita ketika dia datang bulan, mana sholat yang tetap wajib diqadha, mana yang tidak. Ini harus diketahui. Secara umum wanita tidak wajib mengqadha sholat yang telah ditinggalkan, tapi ada beberapa hal, beberapa keadaan wanita wajib mengqadha sholatnya, tapi tidak secara keseluruhan. Untuk uzur yang dialami laki-laki dan perempuan ini ada dua. Ada yang karena ketiduran atau karena lupa. Karena ketiduran atau karena lupa. Karena ketiduran itu seperti apa? Ya, makanya dikatakan uzur ya. Ketiduran artinya dia tertidur sebelum melakukan sholat, sebelum waktu sholat dia tertidur dan tidak bangun kecuali dia sudah
waktunya sudah habis, itu namanya tertidur, maka dia tidak berdosa. Jadi dia ma'dzur ya. Misalnya dia ini yang sering subuh ini ya, yang sering subuh yang sering. Banyak orang subuh itu sholatnya kawanan, sholatnya kesiangan. Kalau memang itu benar-benar kesiangan, artinya dia tidak bangun sama sekali ketika waktu subuh, tidak mendengar azan sama sekali ketika subuh, tidak ada yang membangunkannya ketika waktu masuk subuh. Tiba-tiba bangunnya matahari sudah terbit, sudah kawanan, maka udzur namanya, dia tidak berdosa. Tapi kalau misalnya ketika waktu subuh mendengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar ya adzan, tapi kemudian malas untuk bangun, tanggunglah, sebentar lagi aja, saya tak bangun. Ternyata bangun-bangunnya matahari sudah terbit. Ini bukan tertidur namanya, disengaja tidur karena sudah waktunya masuk subuh, dia tahu tapi tidak mau bangun. Maka dia meninggalkan sholat dengan sengaja kalau begitu. Tapi kalau tidak mendengar sama sekali, nggak mendengar sama sekali adzan subuh, tiba-tiba bangunnya sudah siang, matahari sudah terbit, sudah tinggi, maka dia ma'dzur, maka dia tidak berdosa. Tapi tetap wajib mengqadha. Bukan berarti kalau dia ma'dzur karena sudah lewat waktunya, sudah kemudian terbebas dari kewajiban sholat, bukan ya. Kalau kesiangan tetap wajib mengqadha sholat yang ia tinggalkan.